bertanya bagaimana adab berteman yang baik. Berteman. Teman saja atau teman ya, atau teman saja. Nah, jadi teman saja atau teman yang bagaimana ini? Teman ten? Teman apa teman ten? Atau teman tan? Ada teman ten dan ada teman tan. Ada berteman. Berteman itu contohnya begini. Kita tidak mencari-cari aibnya orang. Ini bagian dari adab berteman. Ini juga bukan berarti begini. Kita tidak cari-cari aib orang karena aibnya udah kelihatan gitu. Ini bukan. Ini tidak boleh mencari-cari aib orang ya karena memang kita ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari-cari aibnya orang. Bahkan Rasulullah mengatakan man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang dia bisa menutupi aibnya orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Mudah sebenarnya kita itu untuk ditutupi aib kita ini kan banyak sekali. Di dunia ini nggak ketahuan, karena kita ini ketemunya ya pas di kantor aja, pas baik-baik kan. Selebihnya kan kita ini nggak tahu kita ini kejahatannya kayak apa kan kita nggak tahu. Aib kita ini kan nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Nah Allah itu mau nutupi kalau kita mau nutupi aibnya orang lain. Jangan malah dicerita-ceritakan. Saya kemarin loh lihat aibnya orang ini lah. Jadi aibmu sendiri nanti akan dibuka oleh Allah. Poin 1, berteman yang baik tidak mencari aib. Yang kedua, landasan daripada berteman yang baik adalah karena Allah. Berteman karena Allah itu adalah jika dia bertemu, niatan bertemunya tidak ada lain kecuali karena Allah. Dia tidak ingin mencari keuntungan dalam pertemuan itu, tidak ingin mencari keburukan dalam pertemuan itu. Maka orang yang seperti ini dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang ini nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Salah satunya adalah 2 orang yang berteman. Lalu dia ini bertemu dalam niatan dia karena kangen aja karena Allah, rindu karena dia orang yang baik gitu. Rindu karena dia ini makhluk Allah, orang yang baik. Jadi bukan pada posisi yang lain-lain. Tidak karena dunia yang ingin didapatkan atau yang perkara lain. Itu poin kedua. Jadi 1, tidak mencari aib. 2, niatan di dalam berteman itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia menghindari teman-teman yang berpotensi menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh teman, maka itu teman tidak berguna. Karena teman itu fa innal qarina bil muqarini muqtadi, kata Imam Syafi'i. Satu teman dengan teman yang lain itu saling mempengaruhi. Sering berteman dengan siapa nanti gayanya akan ikut begitu. Polanya akan ikut begitu. Modelnya ya begitu. Nah tinggal dia ini bagaimana? Karena kalau teman itu teman yang tidak baik, modelnya akan berubah jadi nggak baik. Sampai Rasulullah menggambarkan kawan yang nggak baik itu seperti seorang pandai besi. Kita berdekat-dekat dengan dia, kita nggak dapat besinya, nggak dapat senjata yang dibikin, tapi kita ikut sangit. Apa itu? Sangit itu. Bau, menyengat. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang baik itu seperti berdekat-dekatan dengan penjual parfum. Paling tidak ikut wanginya. Ikut wanginya, biarpun kita ini tidak wangi. Tapi parfum di sekitaran itu cukup memberikan petunjuk mungkin kitalah yang wangi. Padahal parfumnya yang wangi, bukan kita. Padahal teman kita yang baik, kitanya jadi ikut nampak baik. Maka Imam Syafi'i itu kalau menjelaskan tentang pertemanan itu beliau mengatakan anil mar'i la tas'al wa absir qarinu.
Tentang seseorang jangan kau tanya, kamu ini baik apa enggak usah. Tapi lihat saja siapa kawan dia. Fa innal qarina bil muqarini muqtadi. Karena seorang kawan dengan kawan yang lain itu saling mempengaruhi. Nah, saya kira itu cukup lah ya, 3 poin itu menjadi pedoman kita, saya kira sudah lumayan. Jangan cari aib. Karena man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa cari kawan yang enggak ada aib, enggak dapat. Ya, enggak akan dapat. Yang kedua, berkawan dengan siapapun karena Allah. Yang ketiga, kita tidak akan mendekat atau tidak akan berkawan dengan orang-orang yang menjauhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya mau tanya, apa benar akhlak yang baik bisa mengalahkan amalan puasa sunnah dan sholat tahajud?